Fransiskus itu kan mempunyai kedekatan khusus ya dengan Indonesia. Betul. Terutama kedatangan beliau ke sini ya. Ya. Sebelum beliau September tahun lalu ya. September tahun lalu. Capaian yang saya rasa akan diingat sejarah itu adalah ketika beliau meresmikan terowongan persahabatan yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Ya. Itu sangat simbolik ya Pak ya. Betul. Simbolik dalam pengertian bahwa ya umat beragama itu harus bersatu, harus berdamai demi tujuan yang lebih besar yaitu kemanusiaan. Ya. Ya. Dan itu tertanam saya rasa ya. Nah Bapak waktu menjadi duta besar itu zaman Benediktus Pak ya? Enggak, sudah zaman Fransiskus. Fransiskus. Apa kesan Bapak mengenai Paus waktu itu? Itulah. Jadi sejak saya menyampaikan kredensial sampai dengan saya pamit, beliau ketika pamit pun juga menyatakan menginginkan begini. Sebelumnya saya sudah menyampaikan undangan beliau ya. Tahun 2020 Januari, saya menyampaikan undangan kepada beliau untuk berkunjung ke Indonesia. Oh, itu di zaman Bapak itu? Iya, undangan pertama ya. Tetapi karena kemudian terjadi COVID ya, pandemi, beliau kemudian menunda. Dan kemudian baru tahun 2025. Tahun lalu ya. Tahun lalu beliau kemudian berkunjung ke Indonesia. Nah, keinginan beliau untuk berkunjung ke Indonesia itu sudah disampaikan sejak awal tahun 2017 ketika saya menyampaikan kredensial. Karena beliau tahu persis bagaimana gambaran masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, sangat plural dari segi apapun. Tetapi kamu bisa survive. Nah, dia ingin belajar dari Indonesia mengenai dan beliau menyebut selalu Pancasila. Pancasila. Karena di Pancasila nilai ketuhanan itu kan nilai-nilai ketuhanan sama dengan nilai keagamaan kan. Kemanusiaan itu pegangan dia. Kemudian yang persatuan itu menjaga persatuan seperti dia memiliki deklarasi dengan tokoh dari Abu Dhabi itu ya. Pada waktu deklarasi Abu Dhabi misalnya. Itu kan semangatnya menjaga, memelihara persatuan di antara negara-negara di dunia. Dan kalau ada apapun, ya saya tidak ingin membedakan dengan atau membandingkan dengan paus yang lain. Beliau setiap mengambil keputusan selalu duduk bersama dan kemudian mendengarkan. Itu sama dengan sila kita yang keempat ya. Dan keadilan sosial bagi dia, uang saya nggak perlu untuk apa-apa untuk orang miskin. Jadi komitmen beliau itu saya bawa, dan kebetulan ketika beliau datang ke Indonesia saya menjadi salah satu panitia sama Pak Yonan. Pak Yonan ya. Ya, ketuanya Pak Yonan. Dan yang menarik, Pak Tantowi dan Pak Helmi mungkin juga dibaca, dilihat oleh masyarakat Indonesia. Ketika Pak Nasaruddin Umar sebagai ulama dari Masjid Istiqlal berangkulan dan Paus mencium tangan beliau. Oh iya. Itu gila momen itu ya. Itu momen yang sangat mengharukan bagi saya pribadi. Dan itu nggak dibuat-buat, nggak didesain. Oh di situ ya. Saya ada di situ, ke situ. Itu betul-betul ketika kita kemudian ketika di medsos tersebar, semua orang melihat, iya kan? Seorang paus gitu. Seorang paus bertemu dengan imam besar di Istiqlal, dan kemudian tadi mau deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta itu. Itu kan bagi Indonesia suatu hal yang sangat membesarkan hati.